Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhlal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara seiman, kita melanjutkan kajian kita yaitu fiqhul adhiyati wal adhkar, fikih doa dan zikir. Kita masuk ke bab yang ke-41, fadlul hamdi wal adillatu alaih minal Qur'anil Karim. Keutamaan ucapan alhamdulillah serta dalil-dalilnya dari Al-Qur'anul Karim. Kata beliau, tanawaltu fi masabaq fadla kalimatit tauhid. Sudah kita bahas pada bab sebelumnya tentang keutamaan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Di mana la ilaha illallah mempunyai dua rukun sebagaimana sudah kita sebutkan ya. Rukun yang pertama yaitu nafi, la ilaha, yang artinya meniadakan semua yang diibadahi selain Allah. Dan ini mengandung apa, Pak? Mengandung bara', berlepas diri. Ya, dari semua yang disembah selain Allah. Yang kedua illallah, itu isbat, penetapan. Artinya hanya mengakui bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Yang lain tidak. Maka ini makna la ilaha illallah yang sebagaimana sudah kita pernah bahas. Fadlat tasbih, demikian pula kita sudah membahas keutamaan tasbih, ucapan subhanallah. Yang hakikatnya artinya apa? Yaitu mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Iya. Wa abda'ul hadits huna 'anil hamdi, dan saya akan memulai, kata beliau, pembicaraan tentang ucapan alhamdulillah. Fa inna lahu sya'nan 'aziman wa fadlan kabiran. Karena ucapan alhamdulillah ini, kata beliau, memiliki kedudukan yang agung, ya, dan keutamaan yang besar sekali. Wa thawabuhu 'indallahi 'azim, dan pahalanya di sisi Allah besar. Sebagaimana dalam hadis, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi apa? Timbangan. Ya. Wa manzilatuhu 'indahu 'aliyah, dan kedudukan ucapan alhamdulillah di sisi Allah itu tinggi sekali, Pak. Ya. Makanya orang yang paling gembira nanti pada hari kiamat siapa, Pak? Alhammadun. Mereka-mereka yang senantiasa memuji Allah. Ya, kalau memuji Allah dengan lisan tuh gampang. Tinggal ucapin alhamdulillah aja. Yang sulit itu memuji Allah dengan hati, Pak.
Kalau kita dikasih nikmat, alhamdulillah. Tapi banyak di antara kita ketika dikasih kesusahan nggak bilang alhamdulillah. Padahal saat kita susah pun dianjurkan kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim. Beliau kalau diberikan kesenangan, beliau ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dikasih sesuatu yang tidak disukai, beliau ucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Kenapa kita disuruh memuji Allah di setiap keadaan, Pak? Karena ya hakikatnya kesusahan, kesulitan juga sebetulnya nikmat. Buat orang yang beriman, kesulitan, kesusahan, musibah, cobaan, ujian, nikmat. Kok nikmat? Ya, ya nikmat dari satu sisi, walaupun memang kerasa nggak enak di satu sisi lain, Pak. Karena nikmat itu nggak harus yang enak-enak, Pak. Tapi nikmat itu juga terkadang yang pahit-pahit. Seperti antum makan obat, obatnya pahit banget. Ya, antum minum brotowali atau sambiloto, itu pahitnya minta ampun, Pak. Tapi bagus buat kesehatan, ya udahlah, tahan aja lah. Nikmati aja lah, pahit sebentar demi untuk sehat kan gitu. Demikian pula kehidupan. Terkadang Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang itu dengan cara memberikan sesuatu yang pahit-pahit. Contoh saja Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam, Allah inginkan kebaikan dengan cara apa? Di penjara di bawah tanah 9 tahun lama. Bayangkan. Untuk apa? Allah ingin hindarkan Nabi Yusuf dari fitnah wanita, para bangsawan itu. Dengan cara itu Nabi Yusuf selamat dari fitnah itu. Makanya terkadang ada orang yang dikasih sama Allah rezeki yang seret. Ya. Bagi dia mungkin pahit, sahih. Tapi Allah inginkan sesuatu yang lain. Yaitu Allah ingin selamatkan ia dari fitnah dunia. Ya. Allah ingin supaya dia selamat dari api neraka sebagaimana dalam athar Ibnu Mas'ud. Ya, kata Ibnu Mas'ud, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, ya, Allah berfirman kepada malaikatnya, wahai malaikatku, sempitkan rezeki si fulan itu. Sebab kalau aku luaskan rezekinya, aku pasti masukkan ia ke neraka. Akhirnya disempitkan rezekinya supaya dia masuk surga. Subhanallah. Maka disinilah Pak, ya, kita puji Allah dalam setiap keadaan. Bukan sebatas dengan lisan, tapi dengan hati. Ya. Kalau untuk meyakini bahwa Allah terpuji pada setiap perbuatannya itu sulit, Pak. Kalau kita lihat ya, ada orang yang terlahir dalam keadaan cacat. Iya. Kita terkadang suka mikir, kenapa Allah jadikan si fulan cacat, nggak punya kaki, nggak punya tangan, seakan-akan kok Allah nggak adil gitu kan. Sementara kita yakin kan bahwa Allah itu maha terpuji. Dan Allah terpuji dalam ciptaannya. Kalau kita yakin, kita katakan Allah maha tahu tentang hikmah-hikmahnya. Ya, itu kebaikan buat dia. Barangkali kalau Allah berikan kepadanya tubuh yang sempurna, malah keburukan buat dia. Hanya Allah yang maha tahu. Nah ini makanya ucapan Alhamdulillah itu subhanallah. Hanya orang-orang yang betul-betul diberikan oleh Allah keyakinan yang kuat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, faqad iftataha subhanahu kitabahul karim al-Qur'an al-Karim bilhamdi. Allah membuka Al-Qur'anul Karim dengan surat Al-Fatihah. Yang pertama kali apa? Alhamdulillah. Memulai Al-Quran dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Ya.
Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah itu ayat pertamanya ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena memang sesuai, Pak. Allah memulai Al-Quran dengan memuji dirinya, Alhamdulillah. Karena Al-Quran ini isinya kebaikan seluruhnya. Orang yang mempelajari Al-Quran akan mendapatkan di dalam Al-Quran sesuatu yang membuat akal kita itu tercengang. Ya. Maka Allah memulai Al-Quran dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Allah bagi Allah Rabbul Alamin. Ya. Waftataha ba'dha suwar fihi bilhamdi. Sebagian surat pun dimulai dengan alhamd. Seperti surat Al-An'am. Ketika Allah menyebutkan tentang surat Al-Kahfi juga. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman apa? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Artinya Allah menciptakan langit dan bumi terpuji. Ya. Makanya kita disuruh melihat bagaimana ciptaan Allah ini langit dan bumi. Allah berfirman, "Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard." Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Itu menunjukkan terpuji Allah itu, Pak. Allah menciptakan planet-planet itu, apa hikmahnya? Pasti ada hikmahnya. Hanya Allah yang Maha tahu. Apa sih manfaatnya Allah ciptakan planet Jupiter? Planet apa lagi? Merkurius, planet apa lagi, Mars, ya, semua pasti ada apa? Ada hikmah-hikmahnya yang Allah inginkan. Hanya Allah yang Maha tahu. Manusia itu hanya diberikan oleh Allah ilmu sedikit saja, saudaraku seiman. Allah ciptakan lalat, Allah ciptakan nyamuk, Allah ciptakan hilut, apa tuh hilut? Ulet, ya. Allah ciptakan berbagai macam binatang-binatang yang menjijikkan. Karena ada hikmah-hikmah. Makanya Allah memuji dirinya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Ya. Demikian pula dalam surat Al-Kahfi. Allah memuji dirinya karena telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Walam yaj'allahu iwaja. Dan Allah tidak menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang bengkok. Silakan cari dalam Al-Quran ada tidak yang maknanya bengkok, sesat, ya tidak ada. Allah tegas mengatakan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada padanya dalam Al-Quran itu kebatilan dari awal sampai akhir. Silakan siapapun Anda yang membaca Al-Quran tidak akan pernah mendapatkan kekurangan di situ, Pak. Sesuatu yang bengkok. Maka Allah memuji dirinya. Makanya Allah menantang kan, ya, kaum musyrikin Quraisy, para pujangga-pujangganya itu, para ahli-ahli sastranya, silahkan buat yang sama dengan Al-Quran satu surat saja. Fa'tu bi suratim mithlih. Sampai detik ini ternyata nggak ada yang bisa, Pak. Maka Allah terpuji. Ya. Demikian pula di awal surat Saba. Allah memuji dirinya karena telah memiliki langit dan bumi.
Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Walahul hamdu fil akhirah. Segala puji bagi Allah yang miliknya lah semua yang ada di langit dan di bumi. Semua yang ada di langit yang di bumi semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah terpuji karena kepemilikan hanya milik Allah. Manusia itu kepemilikannya tidak berdiri sendiri, Pak. Dikasih sama Allah. Ya. Demikian pula surat Fatir. Allah memuji dirinya yang telah menciptakan para malaikat. Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', inna Allah ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan malaikat itu utusan-utusan yang memiliki sayap. Ada yang memiliki 2, 3, dan 4. Dan Allah tambahkan pada ciptaannya tersebut, itu malaikat tersebut, sayap yang Allah kehendaki. Malaikat Jibril berapa sayapnya? 600, bayangkan. Sampai kata Rasulullah, aku melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli. Di mana saking besarnya malaikat Jibril itu menutup ufuk timur dan barat. Ya, yang sebutkan itu. Walahu sittum mi'at janah. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Allahu Akbar. Allah memuji dirinya yang sudah menciptakan malaikat. Karena malaikat itu makhluk-makhluk mulia, Pak, yang tidak pernah berbuat maksiat sedikit. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Waftataha khalqahu bilhamdi. Allah pun membuka penciptaannya dengan pujian. Sebagaimana Allah berfirman tadi dalam surat Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Waqtatamahu bilhamdi. Dan Allah pun menutup penciptaannya dengan pujian. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 75. Setelah Allah memutuskan di hari kiamat, semua penduduk surga sudah masuk surga. Penduduk neraka sudah masuk neraka, sudah selesai semua urusan di hari kiamat. Apa kata Allah? وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dan kamu lihat para malaikat itu berada di sekitar Arasy. Mereka senantiasa bertasbih memuji Rabb mereka. Dan telah diselesaikan semua urusan dengan cara yang hak. Dan dikatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Memulai ciptaannya dengan pujian. Dan mengakhiri penciptaannya dengan apa? Pujian. Subhanallah. Akhal Islam, saudaraku seiman. Allah juga berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanakallahumma rabb. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah berikan hidayah mereka ya dengan keimanan mereka itu. Diberikan hidayah kepada apa? Ke surga. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan seruan mereka di dalam surga itu adalah Subhanakallahumma. Maha suci Engkau ya Allah.
Wa tahiyyatuhum fiha salam. Dan ucapan tahiyat mereka adalah ucapan salam. Dan seruan mereka yang paling terakhir apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah Rabbul Alamin. Dalam surat Al-A'raf, ya, penduduk surga itu berkata apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah ke surga. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah, kami tidak akan bisa mendapatkan apa? Hidayah. Makanya kita memuji Allah, Pak. Ya. Dikasih sama Allah hidayah, iman, wallahi akhi. Itu kenikmatan yang luar biasa, Pak. Kita puji Allah, alhamdulillah. Kita bisa sholat, alhamdulillah. Kita bisa puasa Ramadan, alhamdulillah. Berapa banyak orang-orang yang sholat aja malas-malasan, Pak. Puasa Ramadan aja malas-malasan, Pak. Ternyata Allah berikan kepada kita kekuatan, keimanan. Ya, wallah itu pemberian yang luar biasa, Pak. Nggak bisa dibandingkan dengan duit, nah, dengan fulus, nggak bisa, Pak. Ya. Kata Islam, saudaraku seiman. Alhamdulillah subhanahu awwalahu wa akhirah. Maka bagi Allah pujian dari awal sampai akhir. Walau alhamdu fil ula wal akhirah. Dan bagi Allah pujian di dunia dan akhirat. Ya. Allah berfirman, wa huwa Allahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia saja. Dan miliknya lah pujian di dunia dan akhirat. Dan milik Allah lah hukum. Dan kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan. Ini akhirat Islam, saudaraku seiman. Fahuwa subhanahul mahmud fi dhalika kullih. Maka Allah terpuji pada seluruh itu. Ketika kita sholat, Pak, banyak kita di dalam sholat itu memuji Allah. Ya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ketika ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Berdiri, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Ya. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ketika sujud kita ucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Insyaallah ya akhi, ya, senantiasa kita memuji Allah. Fahadhihi an-nusus dalatun ala syumuli hamdi subhanahu li khalqihi wa amrih. Nah, nas-nas ini, dalil-dalil tadi menunjukkan bahwa Allah itu terpuji, Pak, dalam penciptaannya dan dalam perintahnya. Ciptaan Allah semua terpuji. Walaupun di mata kita seakan-akan kurang, tapi kita tidaklah diberikan oleh Allah ilmu kecuali sedikit saja. Ya. Antum terkadang malam-malam kesal banget sama nyamuk, Pak. Ini kenapa sih Allah ciptakan nyamuk? Iya. Sampai kita marah-marah. Padahal dalam nyamuk itu Masya Allah, Pak, terdapat teknologi yang sangat canggih yang sampai detik ini manusia pun tidak bisa menciptakan nyamuk, Pak. Tidak bisa menciptakannya. Iya. Kehebatan Allah dalam penciptaan nyamuk. Makanya Allah mengatakan innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk. Antum tahu nggak nyamuk itu ketika memasukkan mulutnya ke kulit gitu, Pak. Ternyata nyamuk itu, Pak, ya, diberikan oleh Allah kayak sejenis anestesi, Pak. Dan ternyata di dalam mulutnya itu
Ada 4, ya. Yang pertama gergaji, untuk menggergaji. Yang kedua penahan. Yang ketiga baru dimasukkan ke selang. Kemudian disedotnya. Mungkin kalau dokter operasi butuh beberapa orang, Pak. Nyamuk cuma sendirian bisa. Kuasa Allah dalam menciptakan nyamuk, saudaraku seiman. Dan dia bisa di waktu gelap melihat kulit kita dengan presisi yang sangat tepat sekali. Tempat darah yang mengalir itu. Dalam gelap, bayangkan. Antum bisa, kita mana bisa gelap melihat orang. Tabrak sana, tabrak sini. Tapi nyamuk bisa, Pak. Dibekali oleh Allah inframerah yang luar biasa. Makanya sampai detik ini tidak ada satupun profesor yang paling canggih bisa menciptakan apa? Nyamuk. Makanya Allah terpuji dalam ciptaannya. Hanya Allah yang maha tahu hikmah-hikmahnya. Wa amrihi, demikian pula Allah terpuji dalam perintahnya. Segala perintah Allah terpuji semua, Pak. Allah menyuruh kita sholat, zakat, puasa, haji. Kalau kita perhatikan, pikirkan dengan baik-baik, semua terpuji, Pak. Ya. Larangan-larangan Allah, Allah melarang mencuri, berzina, dan yang lainnya. Ya. Bagi orang yang mau berpikir, dia akan mendapatkan betapa Allah terpuji dalam larangan-larangannya. Beda dengan orang yang nggak mau mikir, Pak. Yang pikirannya cuma syahwat aja. Pikirannya cuma kemaluan sama perut aja. Nggak mau mikirin perintah-perintah dan larangan Allah. Ya, pasti dia akan menganggap perintah Allah dan larangannya itu berat. Tapi bagi orang yang menggunakan akal pikirannya dengan cerdas dan melihat bagaimana perintah-perintah Allah dan larangannya yang luar biasa maslahat untuk kehidupan manusia. Ya. Pasti dia akan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa subhanahu hamida nafsahu fi awalil khalqi wa akhirih. Wa indal amri wa syar'i. Wa hamida nafsahu ala rububiyatihi lil alamin. Allah telah memuji dirinya dalam penciptaan langit dan bumi. Dari awal sampai akhir. Allah memuji dirinya dalam perintah dan syariatnya. Dan memuji dirinya di mana Allah lah pemilik alam semesta. Ya. Wa hamida nafsahu ala tafarudihi bil ilahiyah ala hayatihi. Dan Allah memuji dirinya di mana Allah bersendirian dalam uluhiyahnya. Ya. Wa hamida nafsahu alam tina'in itisafi bima la yaliqu bikamalihi. Demikian pula Allah memuji dirinya dengan sesuatu yang tidak berhak Allah disifati dengannya. Ya. Allah berfirman, wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull wa kabbirhu takbira. Katakan, hai Muhammad, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak. Ya. Dan tidak ada dan tidak memiliki sekutu di dalam kerajaannya. Allah memuji dirinya yang tidak mengambil apa? Anak. Kalau manusia butuh anak apa? Butuh anak. Kenapa? Karena manusia bakalan mati. Dan manusia harus ada penggantinya, regenerasi terus. Ya. Sedangkan Allah tidak akan mati. Hidup hayyun qayyum. Hidupnya abadi. Allah tidak butuh anak. Allah pun tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Menunjukkan kepada kesempurnaan apa, Pak? Kesempurnaan akan qayyumiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan Allah pun tidak memiliki sekutu. Dalam kerajaannya, gak ada. Ya. Tidak seperti orang-orang yang musyrikin yang punya keyakinan bahwa Allah pun punya pembantu, punya sekutu, bahwa katanya wali kutub itu bersekutu dengan Allah dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pengaturan alam semesta. Wallahi ini jelas syirkun akbar.
Iya. Allah bersendirian dalam penciptaan langit dan bumi. Makanya Allah, ya, namanya apa? Al-Hayy, Al-Qayyum. Yang maha hidup, lagi maha apa? Qayyum. Apa itu Qayyum, Mbak? Qayyum itu artinya yang mengurus makhluknya sendirian. Mengurus malaikat, mengurus manusia, mengurus langit dan bumi dan yang lainnya. Dan Allah tidak merasa capek mengurus itu semua. Apa kata Allah? Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan tidak memberatkan Allah untuk menjaga langit dan bumi. Coba kalau antum rumahnya sebesar 1000 meter. Nah, rumah antum luasnya 1000 meter, 2 tingkat. Kira-kira pembantunya butuh berapa, Pak? Itu capek itu, Pak. Ya. Butuh pembantu 5, 6, bahkan ada yang 10. Capek ngurusin. Manusia lemah. Ini langit dan bumi yang begitu sangat luas. Allah sendiri yang menjaganya. Dan Allah tidak merasa capek untuk menjaga itu semua. Itu menunjukkan kesempurnaan apa, Pak? Qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Wa hamida nafsahu ala uluwihi wa kibriyaih. Allah pun memuji dirinya di mana Allah maha tinggi. Iya. Dan maha besar. Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Maka milik Allah lah pujian. Rabbnya langit dan Rabbnya bumi. Bahkan Rabb alam semesta. Milik Allah lah kebesaran kibriya di langit maupun di bumi. Dan dia maha perkasa, lagi maha bijaksana. Subhanallah, saudaraku seiman. Wa hamida nafsahu fil ula wal akhirah. Wa akhbara an sarayani hamdihi fil alam al-ulwi wa al-ulwa wa sufla. Dan Allah mengabarkan, Allah memuji dirinya di dunia dan akhirat. Dan Allah mengabarkan bahwa pujiannya itu ya mengalir di alam yang di langit dan di bumi semuanya. Wa nabbaha ala hadza kulli fi kitabihi fi ayatin adidatin tadullu ala tanawwu'i hamdi subhanahu wa ta'addudi asbabi hamdihi. Dan Allah pun mengingatkan, kata beliau, dalam ayat-ayat yang sangat banyak sekali yang menunjukkan bahwa pujian terhadap Allah itu bermacam-macam. Demikian pula sebab-sebab Allah terpuji pun juga banyak sekali. Qad jama'aha Allah fi mawatin fi min kitabihi, di mana Allah telah mengumpulkan ya dalam Al-Qur'an dalam beberapa tempat. Sebagaimana sudah kita sebutkan sebagiannya tadi. Akhwat Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini akhi. Dan ini ya memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memuji dirinya menunjukkan kepada apa, Pak? Yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala ya pemilik kesempurnaan. Karena tidak mungkin terpuji kecuali kalau sempurna. Makanya Allah sempurna dalam segala sesuatunya. Sempurna dalam hidupnya. Sempurna dalam ilmunya. Sempurna dalam kudrohnya. Maka pemilik kesempurnaan hanya siapa? Hanya Allah. Manusia sehebat apapun gak sempurna. Ya. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia itu sifatnya relatif. Sedangkan kesempurnaan milik Allah itu mutlak. Makanya Allah terpuji.
Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ketika kita memuji Allah, Pak, mengharuskan kita apa? Berkonsekuensi untuk kita selalu husnudzon kepada Allah. Husnudzon. Karena kita yakin Allah Maha terpuji. Dan berkonsekuensi kepada apa, Pak? Yaitu ridho dengan ketentuan Allah. Walaupun ketentuan itu terasa pahit buat kita puji Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, saudaraku seiman. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan. Faminal ayat allati jumi'a fiha asbabul hamdi. Di antara ayat-ayat yang mengumpulkan sebab-sebab pujian, itu firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu al-alamin, Pak? Ya. Dalam surat yang lain Allah menyebutkan dan menafsirkan makna al-alamin. Allah berfirman, "Wa ma rabbul alamin? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma." Tahukah kalian apa itu Rabbul Alamin? Itu Rabbnya langit dan bumi yang ada dan apa yang ada pada keduanya. Makanya semua yang ada di langit dan bumi termasuk alam. Dan kita pun termasuk apa? Alam. Ya. Kalau orang pemuda alay zaman sekarang kan nyebutnya dengan istilah semesta. Semesta. Ya. Lalu kemudian menisbatkan segala sesuatu kepada semesta. Kalau antum lihat di YouTube ya, video tentang binatang-binatang itu, tentang alam, selalu menisbatkan kepada apa, Pak? Alam. Ya. Nggak pernah menyebut ya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang percaya dengan teori evolusi itu, Pak. Tahu kan evolusi? Yang katanya manusia berasal dari apa? Dari monyet. Ya. Yang siapa di antara antum yang merasa nenek moyangnya monyet? Alhamdulillah min dzalik. Ya. Jelas ini menunjukkan kepada apa, Pak? Sebetulnya ingin menolak Al-Quran. Teori ini ingin menolak Al-Quran. Al-Quran tegas mengatakan bahwa manusia yang pertama kali Allah ciptakan itu Nabi Adam. Bukan dari monyet. Ya. Dan kemudian mereka berusaha untuk membuktikan seakan-akan ilmiah. Membuat fosil-fosil katanya. Ada Pichentropus apa itu. Apalagi macam-macam lah. Ya. Kalau orang yang yakin kepada Al-Quran gak percaya itu semua, Pak. Karena yang namanya fosil bisa jadi dibuat-buat. Apalagi ini pengabaran orang kafir yang mengaku mereka menemukannya. Yang kita tidak tahu apakah dia bisa dipercaya apa enggak. Ya Al-Quran sudah jelas kok. Yang turun dari pencipta langit dan bumi. Ya. Maka kita lebih percaya kepada Al-Quran. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita, Pak, termasuk alam. Dan kita sendiri tidak pernah merasa bahwa kita sudah menciptakan diri kita sendiri. Bunga yang sangat indah itu tidak pernah merasa dirinya yang telah menciptakan. Makanya Allah mengatakan apa? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu? Artinya tiba-tiba jadi. Am humul khaliqun, atau mereka yang telah menciptakan dirinya sendiri? Enggak juga. Ya. Am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka yang sudah menciptakan langit dan bumi? Tidak pula. Berarti kemungkinan cuma satu. Bahwa kita diciptakan. Dan penciptanya itulah pencipta langit dan
bumi. Ila Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Iya. Wa minal ayat allati dzukira fiha asbabul hamdi mufassalah. Di antara ayat yang menyebutkan tentang sebab pujian secara terperinci. Isya jam berapa Isya? Jam 7, ayat 10. 6 menit lagi. Di antara ayat yang disebutkan padanya sebab-sebab pujian secara terperinci, itu firman Allah. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan mereka berkata, siapa mereka ini? Itu penduduk surga. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami hidayah kepada ini. Masya Allah. Ya, orang penduduk surga itu bersyukur pada Allah, Pak. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah kepada ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberi apa? Hidayah. Ya akhi, ya pemberian yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba itu hidayah. Banyak di antara kita menganggap rezeki itu sebatas duit. Rezeki itu berupa ya rumah, mobil, perkakas dan yang lainnya. Itu kecil, itu rezeki yang sedikit, Mas. Rezeki yang tak terhingga itu rezeki hidayah. Hidayah itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya, Pak. Orang yang sadar bahwa hidayah itu yang paling mahal, dia akan lebih mempertahankan hidayah daripada dunia. Ya Allah. Beda dengan orang yang tidak sadar itu dan tertipu dengan kehidupan dunia. Dia gadaikan keimanannya hanya untuk mendapatkan sedikit apa? Dunia. Dan berapa banyak orang seperti itu ya. Dia gadaikan akidahnya, dia gadaikan keimanannya hanya karena untuk mendapatkan sedikit dunia. La haula wala quwata illa billah. Seakan-akan dia akan hidup di dunia selama-lamanya. Nah, orang yang yakin dan sadar bahwa ya nikmat yang terbesar itu hidayah, dia akan pertahankan hidayah itu sampai titik darah penghabisan. Ya, walaupun dia harus kehilangan dunia, gak peduli. Yang penting hidayah jangan sampai hilang. Saudaraku seiman, walaupun tentunya orang yang mempertahankan hidayah pasti Allah akan berikan juga apa? Dunia, pasti itu. Iya. Fafiha hamduhu ala nikmati dukhulil jannah. Di sini Allah memuji. Ya, penduduk surga itu memuji Allah atas nikmat masuk surga. Masya Allah. Nikmat masuk surga, bayangkan Pak. Iya. Kalau kita bisa masuk ke taman safari, taman buah, taman-taman yang indah, ya itu mah di dunia Pak. Wallahi masuk surga itulah cita-cita kita semua Pak. Cita-cita tertinggi seorang muslim itu adalah masuk surga. Makanya kalau ada orang yang berkata, saya cita-citanya pengen jadi presiden, rendah itu. Cita-cita kamu jadi apa nak? Jadi dokter, rendah itu Pak. Ajarkan anak-anak kita, cita-cita saya masuk surga. Itu cita-cita yang paling apa? Yang paling tinggi, yang paling mulia. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya.
Kita lanjutkan lagi kata beliau. Allah juga berfirman, "Wa qulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin." Dan katakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Akhi, selamat dari kaum yang zalim itu nikmat. Antum melihat di Suriah bagaimana kaum muslimin Sunni dibunuhi oleh orang Syiah. Ya. Antum melihat di Palestina bagaimana kaum muslimin dibunuhi oleh kaum Yahudi. Antum melihat di Libanon bagaimana kaum muslimin Sunni dibunuhi oleh orang-orang Syiah. Orang-orang zalim. Ketika kita diselamatkan oleh Allah dari kaum yang zalim, Allah itu nikmat ya. Ya, kenikmatan yang besar. Makanya kita di negeri kita ini masih diberikan oleh Allah kenikmatan banyak, Pak. Ya, kenikmatan keamanan. Ya, walaupun qadar Allah berikan misalnya banyak kekurangan pada pemimpin kita, pemerintahan kita. Yaitu akibat dosa-dosa kita juga semuanya. Makanya kalau kita tidak ingin dicabut nih keamanan ini, Pak. Ya. Dan tidak ingin dikuasakan kepada kita orang-orang zalim terhadap kita, bertakwalah kepada Allah. Ya. Karena dengan takwa itulah Allah akan menjaga kita biiznillah. Ikhwatal Islam saudaraku seiman, sudah masuk Isya. Naam. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Karena tidak ada yang bertanya, kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu
Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk